aroma juara Persib mulai keluar nih di pekan ke-6 dari Super League. Main di kandang Arema, Persib main dengan 10 orang sejak menit 63 pasca Butros kena kartu merah. Persib ketinggalan duluan 1-0. Endingnya Persib malah menang comeback 2-1 lewat gol telat dari Barba di menit 90 plus 4 alias menit 94. Ayo kita bedah nih. Apa yang bikin Persib bisa menang di pertandingan tadi? Ya, kalau kita lihat ya Bojan Hodak tadi di starting line up-nya ini sedikit melakukan perubahan nih dari segi formasi, taktik maupun strategi ya kan. Clock absen, Haye masuk sebagai starting line up, ternyata Haye main sebagai starting line up langsung mulai nunjukin nih kualitasnya ataupun kelasnya nih. Berkali-kali tadi Haye ini umpan-umpannya, baik umpan-umpan long ball maupun umpan pendeknya ini berbahaya dan memberikan peluang bagi Persib Bandung. Tercatat ada 2 kalau satu umpan-umpan terupas Tom Haye ini langsung mendarat mulus di kotak penalti Arema, dan salah satunya sundulan dari penyerang Persib tuh Ramon ya kan, yang sundulannya kena mistar gawang tuh, umpan udah sangat cantik banget dari Tom Haye, tapi emang lagi apes saja tuh Ramon sundulannya. Sandi itu gol, aduh Persib bisa aja tadi menang lebih dari 2-1. Beckham Putra pun juga begitu, kena tiang tendangannya. Gol pertama Persib juga gitu tuh, kena tiang juga sebenarnya tendangan Willian. Untung aja mulai masuk ke dalam. Berarti tadi Persib sepanjang pertandingan 3 kali kena tiang, dan yang ketiga kena tiangnya berbuah jadi gol. Nah, menariknya lagi tadi Persib kenapa bisa menang padahal udah menang 10 orang ketika skor lagi 1-1 nih? Ya karena Persib bisa bilang nih Bojan Hodak jeli banget nih dalam melihat celah ataupun dalam melihat perkembangan pertandingan tadi ketika Arema mulai masukin main yang lebih menyerang, ketika udah unggul jumlah pemain ini Bojan Hodak nurunin pemain yang punya punya naluri gol cukup oke, tapi secara bertahan juga oke. Contoh tadi kan ketika kena kartu merah ternyata ditarik bukan menyerang, ternyata Beckham yang ditarik tuh, Willian tetap main tapi agak didorong agak ke belakang tuh ya kan. Sehingga sehingga keseimbangan Persib dalam menyerang dan bertahan ini tetap terjaga. Terus satu sisi lain sisinya Barba masuk. Barba kan sebagai posisi center back, bisa main di kiri juga, tapi naluri golnya ketika bola-bola set piece ini cukup tinggi ya kan, dan terbukti tadi Barba bikin gol lewat situasi set piece ataupun corner kick, manfaatkan umpan terukur dari Willian yang notabene adalah ex Arema. Ditambah lagi tadi juga siapa tuh namanya pemain bertahannya tuh, dinamika permainan bertahan Persib menjelang akhir pertandingan ini berubah lagi tuh. Maksudnya Robby Darwish, berarti Persib main dengan pola 5 back, atau bisa dibilang ya ketika menyerang bisa dengan 3 back sejajar, 3 bertahan 5 back tuh. Ada Robby Darwish masuk, kanan kiri ada Eliano, ada Barba, ada Matricardi, ada Julio Cesar. Nah, ini menarik banget kan kalau kita lihat perkembangan taktik atau strategi dari Bojan Hodak. Dan ya menurut gue sih tadi bikin tepat lagi nih Bojan Hodak adalah masukin pemainnya dan waktunya ini pas banget. Dia nggak sekaligus tuh masukin Barba, masukin siapa lagi tadi, masukin Willian, enggak. Dia benar-benar melihat perkembangan pertandingan ya kan, dan ternyata tadi pemain yang baru masuk Jung yang masuk di babak 2 pun langsung bikin kontribusi nih. Bisa bilang tadi pengganti Persib semuanya bikin kontribusi buat gol. Jung bikin assist, Willian bikin assist, Barba bikin gol. Ini semua pemain pengganti Persib yang masuk babak 2 berkontribusi bagi golnya Persib dan membawa Persib meraih 3 poin, menang 2-1. Ini artinya apa ya? Artinya emang Bojan Hodak dan tim pelatihnya sangat jeli dalam melihat celah ataupun membaca arah perkembangan pertandingan ketika Persib tadi main dengan 10 orang pasca Putus kena kartu merah di menit 63. Arema main jelek enggak juga. Nah, Arema ya di babak pertama ya si Arema masih buat NC, tadi di babak kedua ketika udah unggul jumlah pemain nih Arema langsung naikin gencarin intensitas serangannya. Ada Alberto, Paulinho, Arkan Fikri dan yang lainnya ini udah bahu-membahu nih untuk membongkar lini pertahanan Persib. Tapi itu dia lagi-lagi ya kualitas lini pertahanan Persib ya menurut gue sih ya belum padu banget, tapi makin kesini makin oke nih cara bertahan dari para pemain Persib. Entah itu Matricardi, Julio Cesar, Barba, Eliano Renders, ini udah mulai Akang juga begitu, ini udah mulai padu nih dalam menjaga kedalaman dalam bertahan ya. Tadi sih ada kekurangannya nggak sih Arema dan Persib? Ada dong. Persib apalagi tuh kekurangan Persib yang kelihatan banget adalah jarak antar pemain nih, ketika Arema main agak sedikit pressing, terutama lini tengah tuh. Tadi berkali-kali Persib main tengahnya ini jaraknya agak lumayan jauh nih. Tom Haye sama tadi Beckham sempat di post sebagai IMF kan, Beckham tuh
sering banget tuh. Jaraknya agak-agak jauh tuh ketika Beckham diplot sebagai IMF di babak pertama sama Tom Haye. Tapi ketika ada Malis masuk, agak sedikit terobati, agak sedikit teratasin ya kan. Ada Malis yang lebih mobile di tengah, membantu kinerja Tom Haye untuk lebih fokus dalam ngalirin bola ke depan. Dan satu lagi sih menurut gue tadi Kakang ya. Kakang ini menurut gue ya, kalau kita lihat di pertandingan tadi atau di beberapa pertandingan terakhir ini, Kakang ketika musuh main pressing ini Kakang sering apa ya? Sering gampang kehilangan bola menurut gue ya. Tadi pun beberapa kali ketika di pressing Kakang umpannya nggak akurat, terus juga keeping the ball juga agak mudah direbut sama lawan main Arema. Nah ini yang mesti tingkatin dari sisi kanan pertahanan Persib nih. Karena apa ya? Karena ya kalau nggak buru-buru diatasi ini bakalan dimanfaatin sama lawan Persib nih untuk match-match berikutnya sisi kanan pertahanan Persib. Ditambah lagi tadi juga Arema pun ada kekurangan ya kan. Arema kekurangannya adalah terkait apa ya? Terkait finishingnya juga tadi di babak kedua ketika udah unggul juga pemain ini masih kurang greget ya, masih gampang terbawa nafsu ya kan. Alberto berapa kali punya celah tuh, tapi sayang banget tendangannya ya masih nggak akurat, masih melenceng dari gawang Teja Paku Alam. Seandainya lebih sabar dan lebih cermat dan lebih efektif dalam melihat celah, bisa aja di Arema bisa bikin gol kedua, ketiga, ataupun gol keempat. Tapi ya itu nggak terjadi. Karena apa ya? Karena Persib main. Jadi tadi di pertandingan gue bilang kan udah mulai klik nih pemain bertahan Persib nih. Makin sini makin sip nih cara bertahan para pemain Persib ya kan. Kalau udah makin oke, makin ger, makin mantep, nggak main bertahan, kalau Tom Haye makin nemuin performanya, ya bisa dibilang Persib bakalan kembali ke jalur juara nih. Biarpun sekarang poinnya 11 ya, selisih berapa poin? 1 apa 2 poin tuh sama Borneo yang belum main, baru main nanti jam 7 malam nih. Kalau kita lihat nanti ke depannya, gue prediksi nih Persib ya bakal kembali ke jalur juara dengan komposisi main yang cukup dalam, sangat dalam. Terus juga mulai padunya para pemain barunya, ditambah lagi konsistensinya juga mulai terjaga ya. Kalau udah kayak gini menurut gue bakalan sulit untuk membendung Persib Bandung untuk terus melaju ke peringkat 1. Menarik kita nantikan nih. Gimana menurut kalian? Punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Thank you yang udah nonton konten gua Kulit Abangan di channel YouTube Irwancan, dan bosan-bosan untuk support konten gua, support channel YouTube gua biar makin berkembang dengan cara nontonin, like, subscribe, komen, dan share. Saatnya gua pamit. Ketemu lagi bersama Irwancan di konten-konten Pundit Abangan berikutnya. Salam olah bola.